Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip, Jabar istimewa. Tepukan. Kembali lagi di podcast Superstar bersama saya. Apa dulu Pit? Singkatannya Superstar? Bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Dan jangan bosan juga bareng kami host ternama sediskusif dah jawabannya. Ada Andika dan saya Nur Fitriana Dewi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ini mah dari luar. Dan kalau wargi Jabar pegiat literasi ini nggak asing lagi untuk pegiat literasi. Ini dia ada Kang Ferry Kurtis. Assalamualaikum. Kang, sampurasun. Sehat Kang. Alhamdulillah, harus sehat. Panggilnya apa ya? Akang aja, Akang. Karena kita sama-sama di Sunda ya. Betul. Tadi udah ngobrol, ternyata lahirnya di Wanayasa ini. Iya. Satu kabupaten kita. Betul. Anak daerah. Kang, tadi saya lihat sekilas di Wikipedia itu nama aslinya itu adalah Raden Ferry A. Anggawijaya. Ya. A-nya itu apa tuh? Rahasia. Rahasia. Terus nama panggungnya adalah Kang Ferry Kurtis. Kurtis tadi di mana? Sejarahnya panjang ini. Panjang ya. Oke, karena panjang langsung ke pertanyaan. Enggak. Dipersingkat Kurtis, itu nama panggilan aja. Iya, waktu itu saya menjadi penata musik di pertunjukan teater. Lalu karena kan harus memakai nama panggung, nama asli itu panjang sekali. Iya. Tapi kebetulan saya punya teman namanya Johnny Kurtis. Teman saya, jadi akhirnya kami bertukar nama. Oh gitu. Iya, akhirnya Johnny Ferry, jadi saya Ferry Kurtis. Jadi akhirnya akhirnya nama itu melekat sampai sekarang dan mudah diingat dan menambah hoki. Kirain itu marga atau apa? Iya, keluarga? Marga bukan. Apa family name? Iya, bukan. Terus tadi hubungannya dengan literasi dan bermusik ini awal mulanya gimana? Ya ini juga ceritanya juga sangat panjang juga. Jadi saya juga mau menyimak. Ya, jadi memang tidak ujuk-ujuk ke literasi. Saya sejatinya media menulis tahun 90 itu saya adalah penyanyi balada. Penyanyi balada kreatif itu yang menyematkan bukan saya. Saya juga tidak mengklaim bahwa saya penyanyi balada. Tapi media yang menyematkan itu pada saya berdasarkan dari apa yang saya lakukan, apa yang saya nyanyikan dan musik yang diusung. Nah, lalu saya menulis lagu tentang alam, lingkungan, humanisme universal intinya. Protes juga karena saya lahir pada masa-masa demonstrasi. Waktu baru terakhir. Iya. Lalu saya membuat lagu tentang lingkungan, apa segala macam sosial. Tapi pada akhirnya sampai pada satu titik saya berpikir bahwa apapun yang saya nyanyikan, jika audiensnya tidak berliterasi, itu lagu itu pesannya tidak akan sampai. Jadi puncak saya pada literasi itu adalah ketika saya menyadari bahwa tidak semua orang paham dengan lirik-lirik yang mengandung filosofi dan sastra. Pesannya tidak sampai gitu ya Pak. Awalnya itu. Nyanyi naon sih Ferry Kurtis mungkin gitu ya Pak, banyak. Bisa jadi mereka cuma bisa ngikutin tapi mereka nggak apa gitu. Ya. Jadi hanya bisa menikmati tapi nggak sampai pesannya. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi. Makanya itu ada jadi titik awal untuk ke literasi. Jadi apa? Betul. Musisi literasi gitu ya. Apa gitu? Media yang menulis itu pun. Media. Karena saya kan bukan hanya menulis lagu tentang literasi, menulis lagu tentang kebangsaan, nasionalisme kebangsaan, menulis lagu tentang banyak hal yang saya tulis tentang keseharian. Itu di awal tahun 2000 mungkin Pak. Apa tuh? Mulai melakukan bukan kegiatan ya, kampanye literasi melalui musik. Oke. Saya membuat lagu literasi itu tahun 2001 saya sudah bikin dalam bentuk kaset. Kaset ya. Satu album berarti? Enggak satu album, tapi disisipkan judulnya ke pustaka. Nah, waktu itu belum yang namanya gerakan literasi, tapi lebih banyak pada namanya gerakan membaca. Gerakan membaca, tapi lagu itu tidak ada kaitannya dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh misalkan perpustakaan, dunia pendidikan tidak.
Lagu itu saya ciptakan, saya tulis dan saya nyanyikan atas kesadaran bahwa bangsa kita memang membacanya tertinggal. Berarti itu adalah salah satu motivasinya. Iya, motivasi saya itu karena melihat orang, melihat masyarakat kita. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk bisa keliling Indonesia. Ya. Problemnya sama, problemnya di literasi, karena saya berpatokan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa pembaca, dan itu tidak bisa dipungkiri. Maka kalau misalkan mau menjadi bangsa yang maju, ya bangsanya harus melek literasi. Ya. Artinya kaitannya bukan hanya dengan perpustakaan saja, kaitannya juga dengan pendidikan. Ya. Artinya juga berkaitan dengan kualitas guru, kualitas sistem pendidikan, dan akhirnya akan menghasilkan kualitas SDM yang kita inginkan. Gitu. 2001. 2001. Saya udah nulis itu, baru tahu negara baru mencanangkan gerakan literasi itu 2016 kan. Artinya berapa tahun kalau dari 2001? Benar. 15 tahun. Sekitar mungkin 17 tahun lebih. Iya, Itu. Oh, Terus? 2001 masih baung-baung nah. Terus proses kreatifnya Kang. Bentar. Gimana? Tadi ke pustaka itu yang Mari Membaca itu yang sekarang Bukan. atau beda lagi? Dulu lagunya enggak, kalau itu kan energik yang sekarang. Iya. Nah, Iya. ternyata lagu yang tidak energik itu kurang diminati. Nah, saya kasih contoh ya, misalkan lagu yang pertama ini liriknya saya Sambil kasih dinyanyiin bocoran. juga nggak apa-apa. Cuman kita aja yang tahu ya, Oke. yang lain nggak tahu. Nggak apa, jangan bilang-bilang ya. Iya, jangan bilang-bilang. Oke. Cuman kita ada yang tahu. Itu saya liriknya nulis gini. Membaca membuka hati, membaca segarkan jiwa, yang membuka belantara ketidaktahuan kita. Buku bagai setetes air yang jatuh di padang pasir, menolong dahaga kita tembusi cakrawala. Gudang ilmu adalah buku yang membuka jendela dunia. Kuncinya harus membaca, yuk ayo ke pustaka. Mantap. Gimana? Luar biasa. Yang sama yang itu Beda. beda. Itu beda. Oh beda ya. Jadi setelah nulis lagu itu, saya mikir lagi, kenapa lagu itu nggak populer? Karena iramanya nggak ngegas, kurang kayak membara kurang ngajak. gitu. Kurang mengajak. membara. Semangat. gitu. Nah, yuk ayo ke pustaka itu lahir sekitar 2016 awal. Setelah saya berpikir bahwa ini gimana ya cara bisakan orang supaya bisa baca dan sebagainya, tapi tanpa menghilangkan filosofi. Ya. Nah, apa yang disebut dengan filosofi yang terkandung dalam lirik itu? Sebetulnya awalnya saya lirik itu bikin 3 bait. Lalu saya kerucutkan lagi jadi 2 bait. Setelah saya kerucutkan lagi jadi cuma Satu bait. 1 bait. Nah, jika teman-teman di literasi memahami tentang isi lagu itu, sebetulnya ada kandungan pesan dan protes yang besar dari saya pada bangsa ini. Makanya guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca, pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Nah, ini tidak dilakukan di kita, Teh. Belum. Gurunya nggak bagus. Belum. Ya, belum lah ya. Belum. Oke. Gurunya tidak membaca, pemimpinnya tidak membaca, muridnya, mahasiswa dan sebagainya tidak membaca, dan bangsanya juga tidak membaca. Lalu kita mau bersaing dengan negara maju tanpa membaca, nggak mungkin. Iya, benar. Itu sebetulnya lagu protes sebetulnya. Sederhana, liriknya sih nggak banyak ya, tapi Iya, Tapi- sederhana tapi Iya, tajam. Tapi tajam benar. Jadi untuk proses kreativitas apa namanya? menemukan memproduksi lirik. Iya. lagu itu atau menemukan lirik-lirik yang itu gimana ceritanya? Iya, pertama kan lirik ide itu nggak datang ujuk-ujuk. Tuh. Setiap ide itu pasti datang pada orang yang siap. Ya, Benar nggak? sambil hulang-hulang gitu. Nah, ide itu datang pada yang siap. Maksud saya gini, mungkin kegelisahan saya itu kan lama, baru bisa tertuangkan di situ. Ya. Nah, kalau yang namanya misalkan idenya dari mana, pasti dari kehidupan. Karena kalau untuk seniman, apapun bisa jadi ide. Lihat kolam jadi ide. Iya. Lihat gitar jadi ide, lihat bunga jadi ide, lihat jam jadi ide, lihat kerusuhan jadi ide, lihat perempuan cantik jadi ide, ya benar. misalkan lihat mungkin apapun itu gitu ya. Lihat misalkan ketimpangan sosial jadi ide. Tapi tidak semua orang bisa menuliskan itu dengan cepat Benar. gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya nulis misalkan gini, saya ketemu kalimat bagus nih, Kang. Saya tulis aja, udah tulis. Saya simpan.
Berhenti dulu. Berhenti dulu. Atau ketika saya ketemu nada, saya ambil HP, saya cuma di-record dulu. untuk mengingatkan itu. Oh, Gitu. gitu Kang katanya. 2015. Terus 2016. apa namanya untuk lagu-lagu literasi ini ada target-targetnya nggak ke depannya kayak gimana? Ya kalau targetnya sih, saya ingin lagu ini juga menjadi pemantik masyarakat untuk membaca. Tentu saya kan nggak punya kekuatan sendiri kan, kan harus ada Kolaborasi, yang, yang membackup itu ya. Ya. Misalkan Dispusibda juga ikut menyebarkan lagu itu, gitu. Jadi kalau misalkan saya sendiri saya nggak punya kekuatan untuk itu. Jadi saya hanya sebagai pemantik, pemberi ide, gagasan, lalu penjewatahannya harus dilakukan bersama-sama. Gitu. Teh. Berarti nanti tiap kegiatan literasi mungkin bisa menggunakan Di- lagu iya, itu di-play ya, Pak? lagu-lagu. Di-play. Bukan mungkin, hampir di seluruh Harus. Indonesia itu kan memakai. Iya, Jadi pakai. Jawa Khusus Barat juga. jangan salah sama NTT gitu kan, sama misalkan Aceh yang sudah menyanyikan lagu itu di sekolah di mana segala macam. Nanti kita ada Gitu. klasik, nah itu diputer. Terus festival Hari Kunjung itu. Kunjung itu wajib. Harus Itu diputer. wajib, iya. Tapi saya pikir di sini sudah diputer terus. Di Kalau ada event-event kunjungan, tertentu event tertentu, kalau ada, diputer. nah, ya. Kalau kegiatan mungkin nggak setiap kegiatan karena mungkin Melupa. Terlalu panjang rundownnya bisa dijadikan. Tapi harus tapi siapa? untuk next kayaknya Amin, akan amin. akan Terima diputer kasih ya. banyak. Terima kasih banyak. Kita perjuangkan itu. Itu kan harus ya. Harus. Nah, berarti gimana? Sekarang kan zamannya udah berubah lah ya. Dari tahun 2001, 2016 juga sudah mulai gadget, udah mulai banyak tuh dari 2010 ke sini. Apalagi sekarang mah anak kecil aja ya, anak saya yang udah SD aja, udah hampir tiap hari lihat handphone walaupun belum dikasih handphone ya. Tapi ngelihat teman-teman yang lain juga melihat handphone juga. Nah, ini tantangan di era digital ini menurut Kang Ferry gimana kan? Untuk literasi Iya. gitu. Tantangan kita sebagai orang tua hampir sama. Semua hampir sama. Karena kan pada dasarnya teknologi yang begitu cepat itu sebetulnya kita nggak siap. Orang Indonesia nggak Iya. siap bagaimana cara menanganinya, Iya, betul. bagaimana cara memahaminya. Tetapi intinya menurut saya adalah semua orang tua pasti punya aturan itu. Iya. Berapa jam mereka main HP, berapa jam mereka game, berapa jam mereka baca. Nah, banyak orang juga misalkan anak-anak muda sekarang mah ngapain baca buku? Sudah ada. Nyari di Bisa Google. e-book misalkan. Tapi mereka Ada di lupa Google. bahwa filosofi membaca buku itu sangat luar biasa. Kalau misalkan kita membaca buku, kan ada judulnya, Iya, Ya. benar nggak? benar. Judul itu sama dengan kira-kira apa yang akan kita bicarakan dari pengantar itu. Bahwa buku ini akan menceritakan ini. Ya. Nah, lalu setelah itu ada apa? Daftar isi. Setelah daftar isi baru masuk ke bab nantinya. Betul. Bab per bab. Ya. Kenapa? Buku itu secara secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana berpikir. Kadang-kadang banyak orang yang misalkan ini ngomongnya ini, tapi akhirnya kemana-mana, nggak Iya. jelas. Sering Oh, loncat ke Sering. sini, loncat ke sini. Sering. Sehingga substansi yang dibicarakan banyak yang nggak kabur. Ya, nggak sampai. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sama-sama tidak memahami filosofi buku, sama-sama tidak memahami tentang apa itu tujuan diskusi, sehingga apa? Akhirnya jadi rame. Lalu kita tidak pernah dapat substansinya apa gitu. Nah, itu yang sebetulnya terjadi pada keseharian. Kadang-kadang diskusi itu banyak pada akhirnya yang ingin menjadi menang-menangan, Oh iya. bukan Jadi mem- adu debat bukan ya. Mencari solusi. solusi dari masalah. Iya. Jadi debat Gitu. ya. Jadi debat yang nggak berujung. Yang nggak berujung. Kongres. Kongres ngawangkong Oh, terberes-beres. beres-beres. Bener semua Purwakarta mah. Klik dong, klik dong. Terus ini kan Kang Ferry itu kan pegiat literasi ya, bukan pegiat, musisi literasi bisa dibilang seperti itu. Ada nggak sih dari Kang Ferry itu yang puisi yang menggambarkan semangat literasinya? Kalau ada misalkan dari Inspirasi. siapa, ya inspirasinya dari siapa, terus kenapa? Gitu. Kalau inspirasi pasti apapun itu keluarga nomor satu ya.
Ya. Jadi latar belakang keluarga itu nomor satu. Orang nggak bisa ujuk-ujuk seneng baca kalau di rumahnya nggak baca. Orang seneng diskusi kalau di rumahnya juga diskusinya nggak beres. Ya. Gitu. Jadi menurut saya inspirasi yang pertama adalah keluarga yang membentuk kita. Jadi lingkungan itu mempengaruhi kita. Tapi keluarga yang membentuk, lingkungan yang mempengaruhi. Kalau sudah terbentuk di keluarga, itu tidak akan terpengaruh. Gimana di keluarganya sering berantem? Enggak. Nah, jadi Gila. itu Jadi gimana pembentukan di keluarga? pembentukan ya? dulu di keluarga. Kalau misalkan keluarganya bagus dan sebagainya, rata-rata baik. Baik. Rata-rata baik, outputnya Outputnya baik. baik. Ketika misalkan lebih besar pengaruh luar, ya mungkin itu jadi melenceng. Nah, makanya penting bahwa menurut saya bahwa metode pengajaran di keluarga itu yang paling utama. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba misalkan ada gerakan literasi lalu semua jadi rajin baca. Nggak tiba-tiba. Karena Misalkan bukan masuk habit SM, ya. nggak habit, nggak dibiasakan. Lalu kita juga lihat latar belakang keluarganya. Apakah keluarga itu memang mampu membeli buku atau tidak? Ya. Nah, makanya menurut saya gerakan literasi itu bukan menyuruh, Mengajak. tapi mengajak. Contoh di lagu itu kenapa yo ayo. Iya, benar. Yo. Kak dia. Kalau dalam bahasa Sunda, kak dia gelis, kak dia banget. Iya. Ayo kak dia ngempel, misalkan. Kalau nyuruh mah sok atuh tah. Iya. Gitu. Nah, tapi di dalam pesan, banyak orang yang tidak paham dengan itu. Jadi kenapa yo? Yo itu lebih, Mengajak. makanya bernyanyi itu harus sambil senyum. Senyum, semangat gitu ya. Yo ayo ke pustaka. Yo ayo, iya. Coba gimana? Yo ayo ke pustaka. Yo ayo mari membaca. Jadi membaca itu bukan sesuatu yang menakutkan. Iya. Gitu. Nah, tinggal penggiat literasi itu harus mampu mengkreasikan misi itu sehingga orang-orang yang mau kita ajak itu seneng. Padahal itu hal yang mudah sebenarnya membaca gitu. Kenapa sulit ya? Terus tadi Kang Tapi Ferry kenapa bilang sulit juga gitu? nggak semua keluarga bisa membeli buku. Iya. Kalau nggak bisa membeli buku, ke perpustakaan. Itu tadi. Gratis. Karena perpustakaan disediakan untuk itu. Gratis, perpustakaan umum gratis. Kalau ada yang bayar, nah itu laporin. Kalau ada yang kebayaran. Terus Apalagi? apa namanya? Kang Ferry ada puisi yang disuka nggak? Puisi Yang disuka gitu. puisi saya sendiri yang paling saya suka, salah satunya Jangan Berhenti Membaca. Mau dibacain? Boleh Boleh, dong. satu Saya mau minta bait itu. atau- Tapi itu juga sudah jadi lagu sebetulnya. Nggak apa? Apa-apa. Jadi gini, judulnya Jangan Berhenti Membaca. Jika kau berhenti membaca, itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis, ilmu pengetahuan terhenti. Membacalah selagi muda agar engkau terbiasa. Kelak nanti bertumbuh dewasa dapat berperan membangun bangsa. Bangsa yang maju, bangsa pembaca, lebih sempurna menuliskannya juga. Berbagi ilmu tiada percuma, kelak menebar seperti cahaya. Wih. Cakep banget. Gimana ya kalau terkait menulis membaca itu? Kayak tertampar gitu. Kayak tertampar kita Udah nulis kerja. buku belum? Skripsi. Skripsi. Saya juga Iya, sekarang benar. lagi nggak apa-apa ya, lagi nulis tesis. Oh, alhamdulillah. Lagi kerjaannya mah udah selesai mungkin ya, tapi nulisnya teh Iya memang. writer block saya bener Pak, writer Iya. blocks. Konon katanya gini ya, kenapa menjadi segan untuk menulis skripsi atau tesis dan sebagainya, apa coba penyebabnya? Minder. Bukan, karena kita ingin cepet-cepet lulus. Oh, iya benar. Masalahnya itu. Benar. Jadi ketika ditugaskan oleh si dosen teh perasaan jadi beban. Iya bener. Si dosen pengen cepet selesai, kitanya ingin buru-buru lulus, tapi mau ngerjakeun gitu kan. Itu kan masalah. Nah itu tips buat para mahasiswa. Jangan merapat terpaksa. Iya. Dan banyak sekarang juga di antara kita lebih banyak ingin lulus Iya sih Pak. daripada faham. Iya benar. Yang dikejar tuh lulusnya. Lulus. Title. Terus Title-nya. punya gelar. Punya gelar, Punya ya. gelar. Terus tidak belajar lagi. Enggak.
Semoga enggak, saya mau Iya itulah mungkin. Malu harusnya kita malu kita kerja di dunia apa namanya? Iya, dekat dengan perpustakaan. Iya, Ya. perpustakaannya dekat tapi bacanya kurang. Oh. Duh, seru banget ya, Bet. Ya kita 5 jam kan? Iya, aman. Ada nggak sih untuk ini apa namanya pesan untuk Aduh, kok pesan gini mah udah saat-saat. Pesan. Pesan ya, yang mau disampaikan untuk anak-anak Jawa Barat lah khususnya supaya semangat untuk membaca Atau berliterasi. Ya, jika kita sadar bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak mengetahui segalanya, maka buku adalah salah satu jalan untuk kita menjadi tahu, lebih berhati-hati, dan lebih memahami. Gitu. Jadi kalau ya artinya kalau tidak membaca buku, bisa juga tidak punya kesempatan, bisa juga tidak punya akses, atau bisa juga bahwa saya mengetahui semuanya. Waduh, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya juga saya merasa mengetahui. Sombong kali. Iya. Karena buku itu kan mengantarkan kita pada hal yang tidak kita ketahui, Iya. tempat yang tidak pernah kita datangi, seakan-akan dengan membaca buku kita masuk di situ. Iya. Gitu. Theater of mind istilahnya. Iya, betul. Luar biasa dalam juga ini pesannya juga udah kayak puisi ya. Kalau sama musisi itu apa namanya kayak syair ini pesannya. Iya, memang saya Ini penekanannya di syair. Di syair. Penekannya di syair. Pengennya mah sih berlama-lama tapi Iya. durasi untuk podcastnya Terbatas ini. Terbatas. Mungkin nanti Ya, kita saya senang sekali loh. seneng nggak? Nanti kita nanti ke Purwakarta. Rumah Gimana? di Purwakarta atau di Enggak, Bandung? saya rumah di Bandung. Oh, di Bandung. Sudah bermukim lama di Bandung. Oh iya. Iya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bincang-bincang lagi bincangnya. ya. Oh Kak, iya, ya. mari. Terima kasih. Kalau kata anak muda mah gaskeun. Gaskeun. Oke, baik, terima kasih warga Jabar, terima kasih juga Kang. Sama-sama. semuanya. Tonton terus pokoknya podcast Superstar Dispusibda di channel YouTube-nya Dispusibda, Bencang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Dan nanti setelah closing Ada penampilan spesial. jadi jangan di skip dulu ya. Iya. Baik warga Jabar, terima kasih. Saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Dan saya Andika Muharmansyah pamit juga. Tamu spesial Dan kita. saya Ferry Kurtis, ikut seneng juga mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampurasun, salam literasi, arsip Jabar istimewa. Dispusibda Jabar, jabatani masa lalu ke masa depan. Dadah. Yuk ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Yuk ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yuk ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Yuk ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Oke. Terima kasih banyak.